Deg-degan itu artinya apa sih? Kalau kita kembali ke masa kecil. Takut kali ya, Coach. Nah, kalau takut itu berarti udah muncul mental block. Oh, oke. Tapi ada orang yang deg-degan aja. Mm-mm. Deg-degan tapi tanpa diberi arti. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Karin di YouTube channel NLP for Business untuk Indonesia. Nah, kali ini kita mau bahas bagaimana sih cara mengidentifikasi mental block. Nah, sebelum masuk ke topik kali ini, kita sapa dulu Coach Arif. Hai Coach. Halo. Ini edisi Ramadan ya Coach. Sudah Iya. boleh menanyakan sudah makan atau belum? Gak apa-apa, anggap aja udah malam. Oh iya. Ya, udah buka puasa gitu ya. Sudah buka puasa. Oke, teman-teman sudah buka puasa? Saya nggak Iya. buka puasa, tapi saya Puasa. mengikutin puasa. Iya, oke Coach. Oke Coach, aku mau tanya nih Coach. Di video sebelumnya kan kita membahas untuk Mental block. itu apa. Nah, cara mengidentifikasinya tuh sebenarnya seperti Oke, apa sih? jadi Coach? kalau yang belum nonton mesti nonton video Iya, sebelumnya ya. betul. Ini keren banget karena urutannya biar paham nih. Iya. Jadi biar nyambung. Jadi kalau kita menentukan mental block, kan berarti harus mengidentifikasi nih problemnya apa. Nah, cara mengidentifikasi ada banyak cara, Karin. Cara yang paling saya suka adalah cara yang paling sederhana. Sebenarnya ada metode dengan cara kita ngomong dengan cara cepat. Jadi, sini kita coba ya, kita coba lakukan ya. Misalkan contoh. Jadi nanti saya tanya, Karin jawabnya cepat ya. Kalau saya ngomong bunga, apa yang kepikiran Karin? Wangi. Oke, kalau saya ngomong sabun? Wangi. Gampang amat ya bunga. Yang lain. Oke. Ya, ulang lagi ya. Bunga, Wangi. sabun, Berbusa. oke. Terus kemudian ban, Kempes. oke. Kalau saya ngomong mobil, Bagus. oke. Udah ya. Contoh ya, saya tanya. Yang menghambat kamu sukses adalah? Diri saya sendiri. Oke. Kelemahan kamu yang membuat kamu gagal menjadi sukses adalah? Susah menghafal. Nah, itu. Keluar kan? Langsung keluar. Oh, Itu gitu. mental blocknya tuh. Oh, gitu ya, Coach. Iya, bener. Soalnya aku tadi kayak mikir kan ya, sebelum rekaman ini ya. Kayaknya aku nggak punya mental block deh. Tadi diskusi sama Ai. Caranya mengidentifikasinya tuh kayak gimana? Oh, begini berarti ya. Iya. Contoh lagi deh ya, misalkan. Oh, kena nih. Walaupun Karin bukan sales ya, Yang menghambat Karin untuk berjualan adalah? Karena saya bukan sales. Tuh. Oh, gitu. Oke. Muncul sendiri kan? Iya gak? Nah, artinya identitasnya yang menyebabkan kenapa nggak bisa jual. Oh, itu bisa kita latih antar teman aja ya, Coach? Itu bisa bukan dilatih, cuma ditemukan. Maksudnya kita cek gitu loh. Terapinya mesti pakai teknik lain. Di terapinya, karena makanya banyak teknik tuh, bisa pakai teknik NLP, bisa pakai teknik hipnosis dan sebagainya. Makanya kenapa saya dulu punya buku bestseller Rahasia Menghancurkan Mental Block. Sekarang bukunya udah nggak ada, tapi kalau dicari di Tokopedia sih feeling saya masih ada. Tapi saya nggak yakin itu buku asli ya. Ya nggak apa-apa lah daripada nggak ada bukunya. Mungkin ya. nanti kita PO aja ya Coach ya. PO aja. Kita PO-in bajakan ya. Iya, betul. Yang nulis saya, yang PO saya. Nah, itu Coach. ambil contoh. Jadi artinya bahwa setiap orang ada mental block yang menghambat untuk sukses. Gitu ya. Jadi gambarannya. Jadi apalagi misalnya. Jadi setiap challenge, setiap tantangan kita bisa tanya itu, Karin. Nah, itu nanti mulai muncul lah mental block. Nah, begitu juga ketika misalkan kita mau dapat omset lebih besar, itu juga sama dengan metode yang sama. Itu cara yang paling sederhana sih. Oke, Coach. Itu bisa menyerang usia berapa sih Coach mental block itu? Mental block sebenarnya bisa menyerang pada siapapun lah ya. Tapi makanya kenapa kalau seorang anak kecil, idealnya kita nggak boleh ngomong gitu aja nggak bisa, jangan. Kita bilang kalimat-kalimatnya karena gini, ini menarik ya. Deg-degan itu kalau kita flashback masa kecil, deg-degan itu artinya apa sih? Kalau kita kembali ke masa kecil, ke masa TK lah. Deg-degan itu. Disuruh maju ke depan, mungkin nggak sempet deg-degan itu, maju aja kan. SD lah, deg-degan. Takut kali ya Coach. Nah, kalau takut itu berarti udah muncul mental block. Oh, oke. Tapi ada orang yang deg-degan aja, deg-degan tapi tanpa diberi arti. Paham nggak ya? Deg-degan diberi artinya takut, itu berarti sudah mental block. Deg-degan tanpa diberi arti, ya akan baik-baik aja. Gimana kalau kita artikan deg-degan artinya bagus, itu artinya kamu sudah siap maju ke depan. Itu berarti bukan kategori mental block. Bukan. Deg-degan bagus, itu menunjukkan kamu excited. Bagus nggak? Bagus. Nah, makanya jadi pertanyaan, ada problem? Nggak ada. Berarti pemaknaan juga berpengaruh. Betul. Ya, lucunya nanti kalau kita udah selesai, deg-degan dia turun.
Gue tadi deg-degan loh. Mhm. Wah, lu berarti gugup. Kasih makna. Iya, Jelek. Akibatnya setiap kali dia mau maju panggung, setiap deg-degan, deg-degan, dia gugup. berarti anggapnya gugup. Mhm. Gimana kalau deg-degan kita anggap bahwa itu excited? Karena hormon otak yang ditembak Oke. sama aja. Masuk akal? Mhm. Ya nggak? Iya. Kayak saya ambil contoh. Jadi makanya kenapa kalau misalkan tim sales kita kalau dia jualan ketika ditolak, saya kan nggak pernah mengatakan bahwa dia bilang, aduh gue ditolak gagal. Kalau kita ngeri apa? Begitu ditolak, pukul aja meja, marah Iya. kamu bilang, lihat aja nanti. Gue akan buktiin Closing. sama lo gue closing. Nah, deg-degannya diganti dengan perasaan yang lebih positif. Jadi setiap tindakan kita jangan diberi makna. Saya ambil contoh lagi. Saya nggak tahu pernah nih kejadian nggak di Karin. Dulu orang tua saya nanam gini. Kalau pagi itu mesti happy, nggak boleh marah-marah. Kalau Iya. marah-marah seharian sial. Iya, betul. Itu gue ditanam tuh sama orang tua. Kamu juga gitu ya? Ya ada. Ada ya tanaman orang tua? Teman sih. Temen ya. Mhm. Nah, satu ketika ada berantem, nanti orang tua gue bisa ada kejadian aneh-aneh tuh. Mhm. Yang either uang kehilangan lah, yang either nanti mobil diserempet lah, dan sebagainya. Langsung ketika pulang sore, ibu saya atau bapak saya ngomong, tuh kan makanya jangan berantem. Tujuannya baik ya, Iya. supaya nggak berantem. Tapi kan namanya kehidupan kan ada aja. Iya. Nah, setelah saya belajar NLP, saya memahaminya nggak usah diberi makna. Jadi kalau ada berantem, ya jangan diberi makna apapun. Terus kalau mama ternyata nggak diberi makna, kemudian saya diserempet mobil, jangan diberi makna lagi. Kalau nggak bakal kayak gitu terus. Kalau beri makna, aduh sial nih gua, hari ini gua akan sial. Terjadilah sesuai dengan perkataanmu. Ngeri dong. Iya. Makanya kita jangan bilang kita sial. Jadi begitu disempet, ya udah. Lu sial dong, hari ini lu sial banget dong. Enggak, gua nggak sial, keserempet aja. Tanpa memberikan makna apapun, kan itu bagus kan? Nah dengan kayak begitu, maka ketika kegiatan kita apapun, kita melakukan apapun, lebih mudah. Maka mental block tidak akan muncul sama sekali. Yang jadi masalah adalah kalau mental block udah keburu masuk, harus diapain? Terapi dihilangkan, salah satunya dengan teknik NLP. Kalau kita terapi sendiri bisa nggak sih? Bisa, ya bisa, sangat bisa. Hanya memang orang menterapi di sendiri harus belajar dulu cara menghilangkannya. Berarti Kalau nggak bisa sembarangan. Jadi makanya kenapa kalau mama saya mengatakan mental block tuh banyak banget. Jadi kita bisa membereskan banyak hal dalam kehidupan kita supaya kita bisa beresin. Itu baru tadi ya, misalkan tentang Karin kayak tadi tentang jualan. Karena Karin bilang karena Karin bukan sales. Nah kalau saya bilang begini, saya tanya, penghambat saya untuk menjadi kaya adalah diri saya sendiri. Oke, nah mereka balik lagi ke Karin kan? Oke, nah kalau gitu pertanyaannya berikutnya lagi. Saya nggak bisa kaya raya karena gajinya sedikit. Nah itu misalnya. Ya itu. Oh gitu kayak gitu. Jadi karena patokannya itu, base-nya itu, dapat ya. Nah, inilah gambaran dari orang-orang kenapa yang menyebabkan ketika dia mau jadi pengusaha, dia nggak bisa jadi pengusaha. Karena Karin mengatakan gajinya sedikit. Itu menunjukkan nggak mau jadi pengusaha. Oh iya betul. Oke. Coach, sebenarnya tadi mikir juga sih, kan mental block itu kan yang ada di pikiran kita, yang kita masukkan ke dalam bawah sadar kita gitu kan. Masuk secara tidak sengaja. Oh oke. Beda nggak sih Coach sama negative thinking? Oke, nah saya bilang sama. Nah saya ceritain dulu nih ya, ini menarik ya. Saya pernah membuat satu quotationnya gini. Otak kita, pikiran kita sama seperti tanah yang subur. Pikiran kita adalah tanah yang subur. Apapun yang kita tanam akan tumbuh subur. Jika kita tanam negatif, akan tumbuh negatif. Jika kita tanam positif, akan tumbuh positif. Itu quote saya udah lama banget, itu udah puluhan tahun yang lalu saya pernah ngomong itu. Satu ketika Karin, saya pernah melihat ada yang menarik. Ada tanah kosong. Udah kita cabut rumputnya. Kita cabut sampai akar-akarnya. Berarti kalau sudah dicabut sampai akar-akarnya apa yang terjadi? Harusnya udah nggak ada. Tapi kenapa masih bisa numbuh? Itu Coach, ke bawah angin. Nah, benihnya. Perlambang apa ke bawah angin? Kalau dalam orang. kehidupan kita, betul. Omongan orang, kita temenin sama siapa, itu akan mempengaruhi pikiran kita negatif atau positif. Masuk akal? Jadi kalau kita punya teman-teman yang negatif, maka pikiran kita jadi otomatis negatif. Berarti makanya kenapa harus kita berteman dengan yang positif. Nah jadi balik lagi, apakah sama dengan negative thinking? Yes,
salah satunya. Dan negative thinking hanya datang cuma 1 kali, tapi nanti bisa menjadi sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan itu baru mental block? Nanti kebiasaan itu menjadi mental block. Nah, Oke. kebiasaan di dalam pikiran ya, bukan kebiasaan dalam diri ya. Heeh. Makanya kenapa kalau sekarang tugas saya adalah mencuci otak saya berulang-ulang. Setiap hari saya cuci otak saya beresin otak saya. Memang bahkan penyakit pun banyak datang dari pikiran. Betul, Coach. Makanya mental block-nya harus dikikis dan dibersihkan. Nah, ini aku juga mau bagi-bagi e-book nih, Coach. Ini ada 3 cara mengatasi mental block. Di sini nanti akan ada cara mengidentifikasinya juga, tapi akan ada kuesionernya. Jadi teman-teman tinggal klik link di deskripsi atau di komentar pertama. Jadi teman-teman bisa klik di link tersebut, nanti tinggal isi nama, nomor, dan email. Nah, kalau mau ikut pelatihannya Coach Arif, nanti kita akan ada di nlpleadershipindonesia.com. Kita ada pelatihan NLP Licensee Business by Dr. Richard Bandler, dan itu sudah di batch 23. Nah, kalau misalkan mau mengikuti pelatihan untuk recordnya Coach Antonius Arif atau yang lainnya, itu ada di pastiprestasi.com. Oke, Coach, menurut aku sudah cukup nih untuk topik kali ini. Oke, kalau udah cukup kita cukup ya. Semoga ilmunya berguna ya. Iya, betul. Dengan saya Karin. Saya Coach Antonius Arif dari NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye.